Halo, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali di Kompas Bisnis. Kali ini bersama saya Maido Pelfrina. Kita langsung mulai informasi pertama. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyatakan kesiapannya jika BKPM akan diubah menjadi Kementerian Investasi. Sebelumnya rapat paripurna DPR pada 9 April lalu menyetujui pembentukan kementerian baru. Salah satunya yakni Kementerian Investasi. Tapi belum ada penjelasan detail apakah Kementerian Investasi ini akan jadi bentuk baru BKPM atau bukan. BKPM menyatakan tidak punya kapasitas untuk menjelaskan soal peran dan juga tugas pokok Kementerian Investasi. Tentu BKPM dalam posisi siap mengikuti arahan Presiden. Mengenai Kementerian Investasi dan BKPM, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pembagian peran dan kewenangan. Mengenai hal ini, baik itu soal peran, kewenangan, tugas pokok, dan fungsi tentang Kementerian Investasi dan BKPM, kami meyakini akan dijelaskan lebih detail dalam waktu dekat dan bukan kapasitas BKPM untuk menjelaskan. Karena dalam hal ini BKPM pada posisi sekali lagi siap menjalankan apapun yang diputuskan, ditetapkan, dan diarahkan oleh Bapak Presiden. Lalu apa untung rugi pembentukan Kementerian Investasi ini? Bergabung pagi ini di Kompas Bisnis Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah. Selamat pagi Pak Peter, apa kabar? Selamat pagi Mbak Maido. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Pak Peter, yang pertama, apa sih sebenarnya urgensi pembentukan Kementerian Investasi ini menurut Anda? Nah, yang jelas adalah posisi investasi itu yang sangat kita butuhkan. Ya. Kita untuk memacu pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan investasi. Nah, di dalam rangka untuk mendorong masuknya investasi, khususnya investasi asing, kita membutuhkan suatu lembaga ya yang sejak Orde Baru dulu itu sudah dibentuk. Ya. Kita tahu tahun 67 kita punya Badan BPKM ya, Badan untuk pengelolaan investasi ya, masuknya modal asing. Dan kemudian tahun 87 berubah seperti sekarang menjadi kementerian. Ya, sudah pernah ya BKPM itu berubah jadi kementerian sudah pernah, tapi sayangnya tahun 92 kemudian berubah lagi ya menjadi BKPM yang sekarang ya. Nah, masalahnya sebenarnya selama ini walaupun kita sudah punya yang namanya BKPM ya, persoalannya adalah koordinasi terkait investasi itu tidak pernah berjalan dengan sempurna ya. BKPM hanya tempat untuk mendaftarkan dan mendapatkan perizinan untuk investasi. Tetapi regulasi itu tetap ada di kementerian. Nah, koordinasi itu yang kemudian tidak cukup berjalan baik saya kira, sehingga walaupun Antara BKPM dan juga kementerian yang membuat regulasi ya, begitu selama ini. saya kira seperti itu ya, karena usulan pembentukan atau keputusan membentuk Kementerian Investasi ini kalau menurut saya adalah satu pengakuan ya bahwasanya ya selama ini ya belum cukup baik. Kalau sudah cukup baik kan nggak perlu diubah lagi kan Mbak. Oke, kalau begitu nanti apa yang akan berubah dari tugas BKPM saat ini kalau nanti sudah berubah menjadi Kementerian Investasi, Pak Peter? Nah, yang saya harapkan yang akan berubah adalah tidak hanya mengubah nama dari BKPM menjadi kementerian, tetapi juga mengubah filosofi atau mentality di dalam pengelolaan investasi ya, yang selama ini hanya sebagai tempat tempat mendaftarkan, tempat perizinan, tetapi lebih luas dari itu ya. Kementerian ini harus mampu mengubah dirinya menjadi sebuah kementerian yang merangkul kementerian lain agar supaya semua regulasi terkait investasi ya, itu menjadi nyambung, menjadi terkoordinasi dengan baik, dan itu yang akan memudahkan untuk investasi itu masuk. Dan itu semua belum ada di BKPM selama ini ya, Pak Peter? Nah, selama ini kan seperti saya sebutkan tadi, BKPM hanya bersifatnya itu mendaftar, ya, mengatur terkait dengan pendaftaran perizinan tersebut. Tetapi substansi regulasi terkait investasi itu sendiri ada di kementerian. Ya. Misal ya contoh simpel ya, di zamannya Ibu Pujiastuti ya, itu terkait semua persoalan investasi di bidang kelautan, perikanan itu ada di Kementerian
Kelautan dan Perikanan kan. BKKP. Nah, yang mana boleh, yang mana tidak, itu kan ada di sana. Ya, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan BKPM. Nah, saya bayangkan yang akan datang begitu ada Kementerian Investasi, persoalan Cuma investasi satu pintu ini ya, harus perizinan dan juga untuk pembuatan regulasi. Jadi menurut Anda Pak Peter, selama ini kinerja BKPM belum maksimal karena kalau kita lihat suara dari pengusaha ini sebenarnya lebih senang dengan pembentukan kementerian ini. ya yang kita harapkan menjadi benar-benar satu pintu di dalam hal tidak hanya perizinan tetapi juga terkait dengan regulasi. Nah, berarti untuk penyusunan regulasi harus ada hubungan yang sangat kuat ya antara Kementerian Investasi dengan kementerian teknis lainnya. Tapi kalau suara di lapangan sebenarnya untuk perubahan dari BKPM menjadi Kementerian Investasi ini lebih banyak yang pro atau yang kontra, Pak Peter? Kalau kontra mungkin enggak ya. Ya, Oke. pro iya, yang kontra tidak, tetapi yang meragukan saya kira banyak. Ya. Meragukan dari dalam sisi? artian apakah ini akan efektif, apakah ini akan benar-benar mengubah segala sesuatunya itu secara substansi. Artinya bukan hanya perubahan nama begitu ya? Iya, bukan hanya sekedar mengubah nama atau stempelnya saja, tetapi benar-benar mengubah substansinya, mengubah cara kerjanya, mengubah filosofinya yang kemudian benar-benar nanti bermanfaat untuk mendorong investasi itu sendiri. Oke, nanti kalau sudah resmi terbentuk, apa PR dari Kementerian Investasi ini, Pak Peter, menurut Anda? Ya, PR utamanya ya mengubah itu tadi. Ya, tidak hanya sekedar sebuah lembaga yang mengurus pendaftaran perizinan investasi, tetapi juga benar-benar secara proaktif ya bersama-sama dengan kementerian lainnya merumuskan ya, substansi regulasi yang benar-benar mampu mendorong masuknya investasi asing ataupun investasi domestik di dalam negeri di Indonesia. Jadi perlu ada perubahan regulasi aturan. Kalau kebijakan perlu juga nggak, Pak Peter? Ya itu pasti ada kebijakan dan peraturan ya. Kebijakan itu yang dituangkan di dalam aturan-aturan. Bisa selain tadi Anda katakan di awal tidak hanya dari sisi filosofi juga, bukan hanya sekedar nama tapi juga SDM-nya bisa nanti lebih baik, kemudian juga pelayanannya jadi lebih baik, utamanya bukan hanya tempat perizinan tapi juga untuk pengaturan regulasi yang selama ini terbatas dari BKPM hanya tempat pendaftaran, kemudian juga regulasinya ada di kementerian. Ini yang mau diubah begitu ya Pak Peter? Ya, dan itu pasti akan mengubah banyak sekali di dalam BKPM-nya. Ya, karena dia akan mengubah tadi ya filosofi dan budaya kerja yang pasti akan diturunkan kepada perubahan mentality dari SDM. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan lihat nanti ketika sudah resmi dibentuk dari Kementerian Investasi ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Riset Core Indonesia, Pak Peter Abdullah di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Pak Peter.